Baik, salam kenal. Saya Wilbert Wischandra dengan NIM 27023 41050 dari Auto01 akan menjelaskan mengenai kalimat efektif pada KSOC hari ini. Nah, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai definisi, penggunaan, syarat-syarat, contoh, dan penyelesaian, serta kesimpulan dari kalimat efektif. Nah, untuk pengenalannya, apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi dengan tepat. Dan untuk fungsinya sendiri, kita dapat mengomunikasikan pikiran atau perasaan kepada lawan bicara dengan tepat dan tanpa mengalami keraguan, salah komunikasi, salah informasi, ataupun salah pengertian. Dan ada beberapa syarat-syarat yang harus kita perhatikan dalam menggunakan atau mengimplementasikan kalimat efektif ini. Nah, untuk yang pertama itu adalah keutuhan. Keutuhan itu adalah sebuah kalimat yang kita bisa tandai dengan adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Dan keutuhannya juga harus kita memperhatikan yang namanya SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam tata bahasa penulisannya. Nah, misalnya dalam kalimat bagi siswa yang terlambat dilarang masuk. Dan untuk versi efektifnya, kata bagi ini tidak perlu kita gunakan lagi. Kenapa? Karena bahkan tanpa kata bagi ini, makna asli atau makna awal dari kalimat itu tetap terjaga. Dan ini juga lebih singkat, maka ini lebih efektif. Nah, untuk yang kedua ada kesejajaran. Nah, kesejajaran itu adalah sebuah kalimat yang dimana bentuk kata yang digunakan itu terus konsisten. Nah, misalnya dalam kalimat saya telah meneliti pengumpulan data dan analisis data tersebut. Nah, di predikat yang pertama meneliti dan yang kedua itu menjadi analisis. Nah, ini salah. Karena jika kita mengikuti aturan dari kesejajaran, maka ini harus konsisten jika ada prefix men, maka secara otomatis ini juga harus sama. Yaitu jika yang benar ialah saya telah meneliti pengumpulan data dan menganalisis data tersebut. Nah, yang ketiga ada kefokusan. Yaitu kalimat itu apa sih fokusnya itu? Kita harus fokus pada hal yang paling penting gitu. Dan kita juga harus mengikuti yang tadi ya, hukum SPOK. Dalam kalimat sampah itu saya buang di kali. Nah, kalimat yang benar itu adalah saya sudah membuang sampah itu di kali. Karena kalimat yang salah itu objek itu di depan. Di mana dalam hukum SPOK yang pertama itu adalah subjek diikuti dengan predikat, baru objek dan keterangan. Nah, yang keempat adalah kehematan. Jadi dalam sebuah kalimat itu kita harus menyampaikannya sesingkat mungkin dan tetap mempertahankan makna awalnya itu. Nah, dalam kalimat dia mengenakan sepatu berwarna putih. Nah, sama seperti yang tadi, kata ini tidak dibutuhkan, berwarna tidak dibutuhkan karena jika tanpa kata ini pun kita sudah mengetahui kalau pembicara itu membicarakan tentang sebuah sepatu yang berwarna putih. Jadi cuma kita bisa mengatakan dia mengenakan sepatu putih saja. Nah, untuk yang kelima ada kecermatan. Jadi kalimat tersebut harus jelas dan tidak boleh keliru atau tidak boleh memiliki makna yang ganda. Misalnya, guru baru datang. Nah, ini artinya apakah guru itu barusan saja datang atau ada guru baru yang datang kemari? Nah, itu harus kita perjelas dengan kalimat-kalimat seperti ini. Guru baru itu datang atau guru itu baru datang. Nah, untuk yang keenam, yang terakhir, adalah kelogisan. Kalimat tersebut harus masuk akal dan mengikuti ejaan yang benar. Nah, misalnya ada kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Itu salah. Kita harus spesifik. Siapa sih yang kita persilakan? Ya, kalimat yang benar, contohnya adalah Bapak Menteri kami persilahkan. Nah, untuk kesimpulannya ada beberapa hal yang harus saya tekankan, yang harus kita fokuskan juga ya, dalam penulisan kalimat efektif ini. Yang pertama, kalimat yang diberikan harus bersifat singkat, padat, dan mudah untuk dipahami oleh pembaca atau mendengar. Yang kedua, kalimat tidak boleh menyebabkan kekeliruan atau terdapat kalimat yang memiliki makna ganda. Dan yang terakhir, kalimat harus disampaikan dengan menggunakan tata bahasa yang baku dan tidak membingungkan. Sedemikian saja penjelasan saya. Semoga yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.